Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan lagi dengan saya Siti Sara Ibrahim. Saya dari kelas MN21E Universitas Nusa Putra. Di video kali ini saya akan menjelaskan atau membahas mengenai materi mata kuliah akuntansi manajemen bab ke-9, yaitu tentang cost volume profit analysis. Nah, langsung saja ke definisi tentang cost volume profit. Jadi, cost volume profit itu merupakan metode untuk menganalisis bagaimana keputusan operasi dan keputusan pemasaran mempengaruhi laba bersih berdasarkan pemahaman tentang hubungan antara biaya variabel, biaya tetap, harga jual per unit, dan tingkat output. Selanjutnya, analisis cost volume profit juga merupakan cara untuk mengetahui bagaimana perubahan biaya variabel dan biaya tetap mempengaruhi laba perusahaan. Nah, perusahaan dapat menggunakan cost volume profit ini untuk melihat berapa banyak unit yang harus mereka jual untuk mencapai titik impas atau menutupi semua biaya atau mencapai margin keuntungan minimum tertentu. Nah, analisis cost volume profit juga membuat beberapa asumsi termasuk bahwa harga jual biaya tetap dan biaya variabel per unit bersifat konstan. Nah, selanjutnya ada fungsi cost volume profit, yaitu analisis cost volume profit digunakan untuk menentukan bagaimana perubahan biaya dan volume mempengaruhi pendapatan operasional dan laba bersih perusahaan. Nah, CPP atau cost volume profit ini juga dapat menjadi alat yang berharga untuk mengidentifikasi luas dan besarnya masalah ekonomi yang dihadapi oleh perusahaan dan membantu menunjukkan jawaban yang diperlukan. Nah, jadi dalam melakukan analisis ini ada beberapa asumsi juga yang dibuat, antara lain yaitu harga jual per unit adalah konstan. Selanjutnya, biaya variabel per unit adalah konstan, total biaya tetap adalah konstan, semua yang diproduksi dijual, dan biaya hanya dipengaruhi oleh karena aktivitas berubah. Nah, jadi jika sebuah perusahaan menjual lebih dari satu produk, mereka dijual dalam campuran yang sama. Analisis CVP ini mensyaratkan bahwa semua biaya perusahaan termasuk biaya produksi, penjualan, dan administrasi diidentifikasi sebagai biaya variabel atau biaya tetap. Nah, analisis cost volume profit merupakan alat bantu untuk memahami hubungan timbal balik antara biaya, volume, dan laba dalam organisasi dengan memfokuskan pada interaksi antara 5 elemen. Nah, diantaranya yaitu harga produk, volume atau tingkat aktivitas, biaya variabel per unit, total biaya tetap, dan bauran produk yang dijual. Selanjutnya, komponen cost volume profit analysis. Nah, ada beberapa komponen berbeda yang secara bersamaan membentuk analisis cost volume profit ini. Komponen-komponen ini melibatkan berbagai perhitungan dan rasio yang akan diuraikan secara lebih rinci. Nah, komponen utama dari analisis cost volume profit itu adalah contribution margin ratio dan variable expense ratio. Yang kedua adalah break-even point, yang ketiga adalah margin of safety. Nah, untuk menerapkan analisis cost volume profit atau CVP ini dengan benar, pertama-tama kita harus melihat format margin kontribusi dari laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi reguler mengikuti urutan pendapatan dikurangi harga pokok penjualan dan menghasilkan laba kotor, sedangkan pendapatan dikurangi biaya menghasilkan laba bersih. Nah, jadi laporan laba rugi margin kontribusi mengikuti konsep serupa tetapi menggunakan format yang berbeda dengan memisahkan biaya tetap dan biaya variabel. Margin kontribusi adalah harga jual produk dikurangi biaya variabel yang terkait dengan produksi produk tersebut. Nilai juga dapat diberikan dalam total harga atau unit. Nah, jadi definisi yang pertama itu contribution margin atau margin kontribusi dapat dinyatakan secara harga atau unit.
Margin kontribusi dihitung sebagai harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit, juga dikenal sebagai kontribusi dolar per unit. Ukuran ini juga menunjukkan bagaimana produk tertentu berkontribusi pada keuntungan perusahaan secara keseluruhan. Nah, ini memberikan satu cara untuk menunjukkan bahwa secara potensi keuntungan dari produk tertentu yang ditawarkan oleh perusahaan dapat menunjukkan porsi penjualan yang membantu menutupi biaya tetap perusahaan. Nah, jadi setiap pendapatan yang tersisa setelah menutupi biaya tetap adalah laba yang dihasilkan. Selanjutnya yang kedua itu analisis break-even point atau titik impas. Jadi analisis impas atau break-even point ini juga merupakan suatu cara untuk mengetahui volume penjualan minimum agar suatu usaha tidak menderita rugi, tetapi juga belum memperoleh laba. Dengan kata lain, labanya sama dengan nol. Nah, dalam analisis break-even point memerlukan informasi mengenai penjualan dan biaya yang dikeluarkan. Laba bersih akan diperoleh bila volume penjualan melebihi biaya yang diharuskan. Sedangkan bila volume penjualan melebihi biaya yang harus dikeluarkan, sedangkan perusahaan akan menderita kerugian bila penjualan hanya cukup untuk menutup sebagian biaya yang dikeluarkan, dapat dikatakan di bawah titik impas. Nah, analisis break-even point tidak hanya memberikan informasi mengenai posisi perusahaan dalam keadaan impas atau tidak, namun analisis break-even point ini sangat membantu manajemen dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Selanjutnya, dengan kata lain, unit yang dijual di atas titik impas akan menghasilkan laba. Titik impas ini juga dapat dinyatakan dalam satuan unit produk dan satuan mata uang. Analisis break-even point ini juga digunakan untuk yang pertama itu adalah untuk mengetahui jumlah penjualan minimal yang harus dipertahankan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Yang kedua itu mengetahui jumlah penjualan yang harus dicapai untuk memperoleh tingkat keuntungan tertentu. Yang ketiga itu mengetahui seberapa jauh berkurangnya penjualan agar perusahaan tidak menderita kerugian. Yang keempat itu mengetahui bagaimana efek perubahan harga jual, biaya, dan volume penjualan terhadap keuntungan. Nah, ada 3 pendekatan yang dapat digunakan dalam menentukan break-even point, yaitu pendekatan persamaan, pendekatan margin kontribusi, dan pendekatan grafik. Yang terakhir, yang ketiga itu margin of safety. Nah, margin of safety atau margin keamanan adalah selisih antara rencana penjualan atau dalam unit atau satuan uang dengan impas dalam unit atau satuan uang juga penjualan. Nah, margin of safety memberikan informasi tentang seberapa jauh realisasi penjualan dapat turun dari rencana penjualan agar perusahaan tidak menderita kerugian. Nah, penurunan realisasi penjualan dari rencana penjualan maksimum harus sebesar margin of safety agar perusahaan tidak menderita kerugian. Selanjutnya, margin of safety juga merupakan angka yang menunjukkan jarak penjualan yang direncanakan atau budget sales dengan penjualan break-even point. Dengan demikian, maka margin of safety adalah menggambarkan jarak di mana jika penjualan melampaui batas tersebut maka penjualan akan mengalami kerugian. Nah, apabila hasil penjualan pada titik impas dihubungkan dengan penjualan yang dianggarkan atau pada titik penjualan tertentu, maka akan diperoleh informasi tentang seberapa jauh volume penjualan boleh turun sehingga perusahaan tidak memperoleh rugi. Hubungan atau selisih antara penjualan yang dianggarkan atau tingkat penjualan tertentu dengan penjualan pada tingkat titik impas merupakan batas keamanan margin of safety bagi perusahaan dalam melakukan penjualan. Nah, ada beberapa perbedaan antara penjualan aktual dan penjualan impas. Dengan kata lain, semua pendapatan penjualan di atas titik impas mewakili margin impas. Nah, margin of safety dicari dengan mengurangi jumlah penjualan pada titik impas. Semakin besar margin of safety, semakin besar perusahaan dapat memperoleh laba dan begitu pula sebaliknya. Selanjutnya, asumsi dalam cost volume profit. Dari persamaan-persamaan yang telah dibahas yang
Sebelumnya, ada beberapa asumsi penting yang perlu diketahui. Yang pertama adalah fungsi biaya dan pendapatan adalah linear. Maksudnya, fungsi pendapatan dan biaya harus tetap konstan selama rentang waktu tertentu. Namun, faktanya fungsi-fungsi tersebut seringkali tidak bersifat linear, yang mana dapat berbentuk kurva atau bahkan bertahap, sehingga perusahaan sebaiknya mempertimbangkan berbagai kemungkinan rentang penjualan dan produksi, karena jika rentang relevan telah diidentifikasi, maka hubungan biaya dan harga jual diasumsikan telah diketahui dan bersifat konstan. Nah, yang kedua yaitu harga dan biaya dapat diketahui dengan pasti. Nah, hal ini disebabkan karena adanya perubahan pada suatu variabel, maka akan berdampak pada hal lainnya. Namun, pada kenyataannya perusahaan jarang dapat mengetahui dengan pasti tentang atas harga, biaya variabel, dan biaya tetap. Yang ketiga itu adalah produksi sama dengan penjualan, di mana bahwa unit yang diproduksi seluruhnya terjual dalam satu periode sebelumnya tidak dipertimbangkan pada analisis cost volume profit periode berjalan. Yang terakhir yaitu bauran penjualan bersifat konstan. Nah, ini ketika perusahaan memproduksi produk tunggal, bauran penjualan yang terjadi akan bersifat konstan. Namun, jika produk yang diproduksi adalah banyak, pada praktiknya akan susah memprediksi bauran penjualan yang konstan jika produk yang diproduksi adalah banyak. Terima kasih, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai pembahasan di bab 9 ini tentang cost volume profit analysis. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.